Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam waktu saat teduh di channel firman kehidupan. Harapan kami adalah kita bisa bertumbuh bersama dalam pembelajaran firman Tuhan. Sahabatku, kita akan segera masuk dalam waktu saat teduh, jadi mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati dan hati yang haus akan firman-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami dan memberi kami kesempatan untuk berdiam di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar setiap kebenaran yang Engkau sampaikan dapat berakar dalam hidup kami. Berikan kami hikmat untuk memahami, iman untuk menerima, dan kekuatan untuk menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap firman yang kami dengar, agar itu menjadi pedoman bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Ada kalanya kita merasa seolah-olah dunia sedang menekan kita dari segala sisi, masalah keuangan, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau bahkan pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam saat-saat seperti itu, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah Tuhan benar-benar peduli? Apakah Dia melihat penderitaanku? Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 16 memberi kita jawaban yang sangat jelas. Ya, Tuhan peduli. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya selalu mendengar seruan hati kita. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah mengalihkan perhatiannya dari anak-anaknya. Dia tidak pernah lalai atau lengah dalam mengawasi hidup kita. Dalam Alkitab, istilah orang benar bukan berarti orang yang sempurna, tetapi mereka yang hidup dalam takut akan Tuhan, berusaha mengikuti kehendak-Nya dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Jika kita hidup dalam kebenaran dan mencari Tuhan, maka kita bisa yakin bahwa Dia melihat setiap kesulitan yang kita hadapi dan sedang bekerja di balik layar untuk menolong kita. Contoh nyata dari kebenaran ini bisa kita lihat dalam kehidupan Ayub. Ia adalah orang benar di hadapan Tuhan, tetapi ia mengalami penderitaan yang begitu berat. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan pada akhirnya Tuhan memulihkan Ayub dan memberkatinya lebih dari sebelumnya. Ayub 42 ayat 10. Yang kedua, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bagian ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya melihat kita, tetapi Dia juga mendengar setiap doa dan jeritan hati kita. Mungkin ada saat di mana kita merasa bahwa doa-doa kita tidak dijawab atau Tuhan seakan diam. Namun firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengar semua seruan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli, tetapi Tuhan yang dekat dan selalu memperhatikan setiap kata yang kita ucapkan kepadanya. Di dalam Keluaran 3 ayat 7, Tuhan berkata kepada Musa demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya,
aku mengetahui penderitaan mereka. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak hanya melihat, tetapi juga bertindak untuk menyelamatkan umat-Nya. Jika hari ini Anda merasa Tuhan belum menjawab doa Anda, jangan putus asa. Tuhan mendengar dan Dia sedang bekerja meskipun kita mungkin belum melihat hasilnya saat ini. Poin yang ketiga, kepercayaan kepada Tuhan di tengah pergumulan. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau Tuhan melihat dan mendengar, mengapa aku masih mengalami kesulitan? Jawabannya ada dalam pemahaman bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa sulit bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia sedang membentuk iman kita dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Rasul Paulus berkata demikian, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Pergumulan yang kita alami bukan akhir dari segalanya. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepadanya lebih dalam, bersandar kepadanya lebih erat, dan mengalami kuasanya lebih nyata. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita sudah belajar 3 hal, yaitu yang pertama, Tuhan melihat kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam pergumulan. Yang kedua, Tuhan mendengar kita, setiap doa dan seruan hati kita sampai kepadanya. Yang ketiga, Tuhan bekerja menolong kita. Meskipun jawabannya belum kita lihat, kita bisa percaya bahwa Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Jadi, apa yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, tetaplah berdoa dengan iman. Jangan biarkan rasa putus asa membuat kita berhenti mencari Tuhan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Meskipun kita belum melihat hasilnya sekarang, Dia punya rencana yang lebih besar. Yang ketiga, jangan takut menghadapi pergumulan. Tuhan beserta kita dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tanpa pertolongannya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu melihat dan mendengar kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian dalam pergumulan hidup kami. Meskipun kami belum melihat jawaban-Mu saat ini, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kuatkan iman kami agar kami tetap percaya dan bersandar kepadamu dalam segala keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.